Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab medan magnet. Adapun materi pokok yang akan dijelaskan, yang pertama medan magnet, yang kedua percobaan medan magnet oleh ahli, yang ketiga adalah induksi magnet pada kawat berarus listrik. Ketika serbuk besi ditaburkan di sekitar magnet, apa yang akan terjadi pada serbuk besi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan tampilan pada gambar berikut. Ketika serbuk besi ditaburkan di sekitar magnet, serbuk besi tersebut akan membentuk pola tertentu seperti ini. Pola yang terbentuk tersebut menandakan adanya medan magnet. Gejala terbentuknya pola serbuk besi di sekitar magnet disebabkan oleh adanya gaya yang ditimbulkan oleh kutub magnet. Medan gaya tersebut disebut dengan medan magnet. Medan magnet adalah ruangan di sekitar benda-benda bersifat magnet yang masih dipengaruhi gaya tarik magnet. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan magnet yang terdiri atas dua kutub, utara yang disimbolkan dengan N dan selatan disimbolkan dengan S. Arah garis gaya magnet itu akan selalu bergerak dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Gambar yang kedua, bahwa arah garis gaya magnet akan bergerak dari kutub utara menuju selatan. Begitupun untuk gambar yang ketiga. Gambar yang keempat, jika ada dua magnet, kemudian diperdekatkan dengan menggunakan kutub yang sama, maka arah garis gaya magnet itu akan saling berjauhan. Perlu diketahui bahwa medan magnet dapat dihasilkan dari magnet, dapat pula dihasilkan dari arus listrik. Medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik disebut induksi magnet. Percobaan pertama oleh Ørsted. Menurut percobaan dari Hans Christian Ørsted, seorang fisikawan dari Denmark, di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik terdapat atau timbul medan magnet. Arah medan magnet dapat digambarkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan gambar berikut. Jadi genggamlah kawat dengan menggunakan tangan kanan dan ibu jari dalam keadaan terbuka. Sesuai dengan kaidah tangan kanan bahwa ibu jari menunjukkan arah arus listrik, genggaman keempat jari menunjukkan arah medan magnet, tanda X adalah arah medan magnet yang masuk, tanda titik adalah arah medan magnet yang keluar. Soal yang pertama, tentukan arah medan magnet pada gambar berikut. Gambar pertama, arah arusnya ke atas. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka arahkan ibu jari sesuai arah arus pada soal, seperti ini. Kemudian, keempat jari yang menunjukkan arah medan magnet, arahnya seperti ini. Jika digambarkan dalam bentuk diagram, maka arah medan magnet di titik Q, yaitu masuk bidang, sementara arah medan magnet pada titik P itu keluar bidang. Pada gambar yang kedua, arah arusnya ke sebelah kanan. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka arahkan ibu jari sesuai pada arah arus pada soal. Kemudian, keempat jari akan menunjukkan seperti ini. Ketika digambarkan ke dalam bentuk diagram, maka arah medan magnet di titik Q itu masuk bidang, kemudian di titik P, arah medan magnetnya akan keluar bidang.
Percobaan yang kedua dilakukan oleh Biot dan Savart. Pada percobaan sebelumnya yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted, Ørsted belum sampai pada tahap menghitung besar kuat medan magnet di sekitar kawat berarus. Perhitungan secara matematis baru dikemukakan oleh ilmuwan dari Prancis yaitu Biot dan Savart. Dari percobaan yang dilakukan maka diperoleh bahwa besarnya kuat medan magnet di suatu titik yang dipengaruhi oleh kawat penghantar dan dialiri oleh arus listrik adalah berbanding lurus dengan arus, yang kedua berbanding lurus dengan kawat, panjang kawat, yang ketiga adalah berbanding terbalik dengan jarak antara titik P dan elemen kawat penghantar, dan yang keempat sebanding dengan sudut antara arah arus dengan garis hubung antara titik P ke elemen kawat penghantar. Hasil percobaan Biot-Savart secara sistematis dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan dB sama dengan K I dikali dL dikali sin theta per R pangkat 2 atau dB sama dengan mu 0 I dikali dL dikali sin theta per 2 PR kuadrat. Persamaan ini dikenal dengan hukum Biot-Savart. Percobaan ketiga dilakukan oleh Ampère. Percobaan yang dilakukan oleh Biot dan Savart merupakan hukum yang paling umum digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Tetapi untuk bentuk kawat yang rumit, maka persamaan dari hukum Biot-Savart tidak selalu dapat diselesaikan. Oleh karena itu, hal yang mudah untuk dilakukan dalam menentukan besar medan magnet dengan menerapkan atau menggunakan hukum Ampère. Seperti pada pengaplikasian hukum Ampère pada kawat lurus, selenoida, kawat melingkar, toroida. Untuk menghitung medan magnet pada aplikasi hukum Ampère akan dijelaskan pada materi selanjutnya di induksi magnet. Bagian A, induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik. Sebuah kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan keempat jari yang lainnya menunjukkan arah medan magnet. Terlihat pada gambar berikut. Adapun persamaan induksi magnet pada kawat lurus yaitu B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2 pi A. Keterangan B adalah besar induksi magnet atau medan magnet dengan satuan T. T adalah Tesla atau Wb per M pangkat 2. Wb adalah Weber. Untuk I, besar arus listrik dengan satuan ampere. A, jarak titik ke kawat dengan satuan meter. Mu 0 merupakan permeabilitas magnet dengan nilai konstanta 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Wb per ampere meter, dan N adalah banyak lilitan kawat dengan satuan lilitan. Sebuah kawat lurus panjang yang dialiri arus sebesar 10 ampere dari arah timur menuju ke arah barat. Yang ditanyakan besar dan arah induksi magnetik di titik P yang berada tepat di bawah kawat pada jarak 10 cm. Jadi ini adalah A. Tuliskan variabel yang diketahui. Berdasarkan pada soal, ini merupakan kawat lurus dan banyaknya kawat itu ada satu. Di sini ada sebuah kawat. Dan I itu adalah arus sebesar 10 ampere yang bergerak dari timur ke barat. Dan jarak titik P ke kawat yaitu 0,1 meter. Di sini kita lakukan konversi dari sentimeter ke meter. Berdasarkan soal, ketika digambarkan akan menjadi seperti ini. Jadi ada kawat lurus, kemudian arus listrik bergerak
dari timur ke barat, dan terdapat pula titik B yang berada tepat di bawah kawat yang berjarak 0,1 meter. Adapun yang ditanyakan yaitu besar dan arah induksi magnetik atau medan magnet yang disimbolkan B. Untuk penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan B sama dengan mu0 IN per 2 PA. Substitusi nilainya. Ini saling meniadakan. Nih. Kemudian ini 2 habis. Ini juga bisa dibagi 2, sisa 2. Lakukan perhitungan, maka diperoleh besar induksi magnetik di titik B yaitu 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, arah induksi magnetik pada titik B. Nah, untuk menentukan arah induksi magnetik dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, berdasarkan pada gambar yang telah ada, maka sesuaikan jari kita ke arah arus. Ibu jari ini merupakan arah arus, kemudian keempat jari merupakan arah medan magnet. Sekarang kita mau menerjemahkan arah dari medan magnet ini. Berdasarkan pada gambar, medan magnet ini bergerak dari telapak tangan menuju ke ujung jari. Maka di titik P, medan magnet akan keluar. Jadi putarannya seperti ini, masuk di telapak tangan berputar, dan di titik P, arahnya akan keluar. Jika ditentukan berdasarkan arah angin, maka arahnya ke selatan. Seperti ini, ke bawah. Jadi untuk arah induksi magnetik itu keluar bidang dan menuju ke selatan. Bagian B, induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Pada kawat melingkar, arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnet, sedangkan arah keempat jari yang lain, yang ini, menunjukkan arus listrik. Arah ini merupakan kebalikan dari arah induksi magnet pada kawat lurus. Adapun untuk besarnya medan magnet di pusat kawat melingkar, yaitu B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2A. Dan besarnya medan magnet di sumbu pusat lingkaran yang berjarak X, yaitu B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2A sin pangkat 3 dikali theta. Untuk persamaan jumlah lilitan, ketika pada soal misalnya tidak diketahui, untuk N sama dengan theta per 360 derajat. Adapun keterangan dari persamaan ini yaitu B adalah besar induksi magnet dengan satuan Tesla, I merupakan besar arus listrik satuan ampere, mu0 permeabilitas magnet dengan nilai konstanta 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter, N adalah banyaknya lilitan kawat, A adalah jarak titik ke kawat dengan satuan meter, atau bisa juga A itu jari-jari lingkaran kawat melingkar, jari-jari 2pi cm, memiliki 10 lilitan, ini simbolnya N, dialiri arus listrik sebesar 2 ampere, ini merupakan I. Besar induksi magnet di pusat lingkaran adalah, pertama tuliskan variabel yang diketahui. Untuk jari-jari lingkaran yaitu 2pi cm. Terlebih dahulu kita konversi ke satuan meter menjadi 2pi dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya induksi magnet atau medan magnet. Berdasarkan persamaan induksi magnet di pusat lingkaran yaitu B sama dengan mu0 I dikali N per 2A. Selanjutnya substitusi semua nilai yang diketahui di dalam soal. Jadi ini saling meniadakan. Ini dengan ini, kemudian 4 di sini sisa 2.
lakukan perhitungan, maka akan diperoleh besarnya induksi magnet yaitu 2 dikali 10 pangkat minus 4 Tesla. Bagian C, induksi magnet pada selenoida. Medan magnet di sekitar arus listrik dapat dihasilkan dari lilitan kawat yang membentuk kumparan, seperti pada gambar. Kumparan ini disebut dengan selenoida. Selenoida mempunyai kutub selatan dan kutub utara. Arahnya dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jika kita menggenggam selenoida dengan tangan kanan, maka ibu jari yang terbuka menunjukkan induksi magnet yang merupakan arah utara, dan keempat jari lainnya ini menunjukkan arah arus listriknya. Untuk besar induksi magnet pada selenoida terbagi atas dua. Yang pertama pada pusat selenoida dengan menggunakan persamaan B sama dengan mu0 dikali I dikali N per L. Bagian yang kedua, besar induksi magnet pada ujung selenoida yaitu B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2L. Jadi yang membedakan adalah penyebutnya. Adapun keterangan dari persamaan ini sama dengan sebelumnya, yang menjadi tambahan di sini karena ada L. L ini adalah panjang selenoida dengan satuan meter. Bagian D, induksi magnet pada toroida. Toroida adalah kumparan yang dilekuk sehingga membentuk lingkaran. Jika toroida dialiri arus listrik, maka akan timbul garis-garis medan magnet berbentuk lingkaran di dalam toroida. Besar induksi magnet pada toroida dapat ditentukan dengan menggunakan B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2 pi-A. Adapun keterangan persamaan ini sama dengan sebelumnya, yang berbeda adalah A. A menunjukkan jari-jari toroida dengan satuan meter.